Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam. Terdengar ya? Siap, terdengar, Pak. Baik. Dengar, Pak. Selamat pagi semuanya ya. Saya menyampaikan izin memperkenalkan diri ya. Saya dosen mata kuliah standarisasi sistem kelistrikan. Nama saya Muhammad Arpandi Daliputri ya. Kalian bisa panggil Arpandi. Latar belakang saya sebelum menjadi dosen itu adalah kerja sebagai konsultan dan kontraktor ya. Dan untuk saya latar belakang teknik elektro dan sesi K3 ya, mana saya dulu lulus di Universitas Gunadarma S1 S2 dan S2-nya lagi di Universitas Indonesia. Baik, itu penjelasan saya ya. Nah, kemudian untuk perkuliahan kita untuk penilaian saya ambil dari sisi kehadiran, kemudian pada saat kuliah kuis, tugas, tes dan puas. Dan kemudian pada saat kita melakukan Izin, Pak, suaranya nama tidak yang terdengar, tertera Pak. di tampilan sesuai dengan nama NPM kalian, karena nanti absensinya adalah nama kalian. Jadi kalau tidak sesuai dengan nama yang ada di absensi, saat saya merecord absensi kalian, ya berarti nama kalian tidak saya klik hadir ya. Jadi harus sesuai nama yang ada di tampilan. Kemudian pada saat Zoom online saya minta agar videonya juga aktif ya. Karena posisi video saya aktif, jadi kalian juga harus videonya aktif, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang urgent yang memang tidak bisa kalian aktifkan videonya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi ya, di mana dari sisi saya akan PowerPoint-nya sudah kelihatan. PowerPoint-nya terlihat? Bisa dibaca? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah pemahaman dari sisi visi misi di sisi Unpad ya itu adalah tamadun ya. Tamadun di sini berarti suatu peradaban, kebudayaan atau kemajuan. Kalau dalam bahasa Inggris itu culture atau civilization. Jadi tamadun bagaimana membentuk manusia yang secara luas kumpulan komunitas kesamaan dan mengembangkan dalam kebudayaan ya. Adapun ciri-ciri dari tamadun itu menjunjung tinggi dari nilai-nilai agama, kemudian mematuhi segala peraturan, kemudian memiliki pemikiran yang berkemajuan serta melestarikan ya bentuk-bentuk dari sisi kesenian. Kemudian ada pemahaman dari sisi mandiri. Nah, mandiri di sini menggambarkan bagaimana sikap kita ya untuk bertindak secara terukur bebas, berpikir, bertindak kreatif dan juga penuh inisiatif ya, di mana posisi kita berada tentu kita harus memberikan warna positif. Ya. Kemudian ada beberapa ciri dari mandiri, ada rasa tanggung jawab, kemudian sikap kreatif, inisiatif, rasa percaya diri serta bertanggung jawab ya. Kemudian kita masuk materi berikutnya. Terkait dari sisi standarisasi ya, karena mata kuliah kita tentang standarisasi sistem kelistrikan. Di mana tentu standar itu adalah suatu bakuan atau persyaratan teknis yang telah dibakukan ya, standarnya seperti apa. Sedangkan standarisasi ya prosesnya merumuskan, menerapkan, memelihara dan memperlakukannya. Ya, di mana standar biasa yang kita akui saat ini ada standar SNI ya, Standar Nasional Indonesia, di mana itu ditetapkan oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Adapun dari pengertian standarisasi merupakan penentuan dari suatu ukuran ya yang harus kita ikuti dalam memproduksi dalam sesuatu hal ya.
Tentu bagaimana standarisasi proses pembuatannya membentuk standar itu sendiri ya. Standar misalnya dari sisi kajian teknis, misalnya cara uji, standar definisi, spesifikasi, dan sebagainya. Nah, standarisasi juga dapat kita implementasikan pada suatu perusahaan yang menghasilkan atau mengeluarkan sebuah produk ya, misalnya ke pasaran ya, misalnya itu kan ada tuh standarisasi kalau produk-produk yang keluar di pasaran, misalnya produk instalasi listrik ya, perangkatnya, peralatannya, misalnya kabel itu harus ada standarnya, kemudian stop kontak, kemudian saklar ya, itu juga memiliki standar. Kemudian dari sisi konsep sistem kelistrikan, nah di mana kita listrik ini tentu di setiap rumah, di setiap seluruh masyarakat pasti memanfaatkan atau sebagai pengguna listrik ya, karena semua rumah pasti ada listrik digunakan untuk penerangan dan juga sebagai sumber energi listrik. Nah, pada pelajaran terdahulu misalnya di SMA ataupun di SMK ya, itu ada sifat daripada kelistrikan adalah muatan listriknya ya. Ada muatan listrik negatif dan ada juga muatan listrik positif ya. Listrik terbagi ada dua, ada arus listrik searah DC, ada arus listrik bolak-balik AC ya, di mana DC merupakan arus listrik yang searah, arahnya tetap, sedangkan AC itu arusnya yang besar dan arahnya juga selalu berubah-ubah ya. Sumber listrik dapat kita ketahui saat ini bersumber dari pembangkit ya, bisa pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, tenaga uap, tenaga nuklir. Nah, semua itu tergantung sumber energinya dari mana, tentu dari sisi pembangkit. Berikut disampaikan ilustrasi dari sisi proses sumber energi listrik ya, dari pembangkit PLTA, di sini ada PLTU masuk ke jaringan saluran transmisi, masuk ke gardu induk, masuk jaringan tegangan menengah, tegangan rendah, masuk ke konsumen, baik di sini gedung, perkantoran ataupun rumah. Ini merupakan aliran sumber energi listrik dari sumbernya ke pengguna dan pemanfaatan energi listrik tersebut. Oke, sampai sini silahkan ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi terkait awal ya kita proses perkuliahan ini. Selanjutnya nanti proses perkuliahannya itu dilakukan tatap muka nanti ya, dari Sabtu jam 5 sore ya. Baik, silahkan ada yang memberikan tanggapan. Ini yang Vivo ini tolong dirubah namanya. Sambil saya menunggu tanggapan atau pendapat kalian, silahkan kalian aktifkan videonya kembali. Saya mau ambil absensi rekodnya ya. Ini yang nama-nama Vivo 1920 tolong dirubah. Nanti kalau tidak dirubah ya saya tidak bisa mengisi absensinya ya. Karena nama Vivo ada nggak di absensi? Setahu saya sih belum ada. Oke, Pak. Silakan Vivo-nya dirubah sebelum saya ambil absensi record ini. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, silahkan.